Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Rianti. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis itu salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang dosennya itu Ibu Reskino, SE, MSI, AK, PhD, CA, CMA, SERA, CBV, and CDMS. Oke, di sini yang pertama kan kita akan membahas tentang perencanaan strategis. Apa sih perencanaan strategis itu? Nah, teman-teman, perencanaan strategis itu adalah proses yang sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk menetapkan arah dan tujuan jangka panjang serta merancang strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan yang telah ditetapkan. Nah, perencanaan strategis itu sangat memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan pasar atau perubahan-perubahan keadaan ekonomi yang memungkinkan perusahaan itu untuk menyesuaikan dirinya. Nah, perencanaan strategis juga itu untuk kita mempertahankan daya saing perusahaan kita agar kita tuh tetap berada di level kita. Jadi kita mempertahankan si perusahaan. Nah, perencanaan strategis juga adalah proses untuk memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan ke setiap program tersebut selama beberapa tahun ke depan. Yang kedua, itu bagaimana sih karakteristik dari perencanaan strategis tersebut? Nah, teman-teman, di sini karakteristik dari perencanaan strategis yang pertama itu hubungan dengan formulasi strategi. Apa sih hubungan dengan formulasi strategi? Nah, perbedaan dari strategis dengan strategi itu beda, teman-teman. Kalau strategi itu tuh formulasi perencanaan strategi yang akan dilaksanakan. Nah, kayak proses untuk memutuskan strategi baru itu namanya formulasi strategi. Nah, kalau misalkan perencanaan strategis itu bagaimana strategi yang kita lakukan untuk mengimplementasikan formulasi strategi yang sudah kita tetapkan. Jadi yang pertama kali kita lakukan yaitu melakukan formulasi strategi. Setelah kita tetapkan formulasi strateginya, kita baru bisa menetapkan perencanaan strategis tersebut. Oke? Bisa di notes kalau perencanaan strategis itu bagaimana strategi perusahaan kita untuk mengimplementasikan formulasi strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis itu sifatnya sistematis. Jadi ada proses perencanaan strategi tahunan, terus ada prosedurnya juga, ada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Nah, selain itu, ada manfaat dari keterbatasan perencanaan strategis. Nah, pertama itu manfaatnya, yang pertama, kerangka kerja untuk anggaran tahunan. Nah, karena kita ingin merumuskan perencanaan strategisnya, jadi tuh kita tuh sudah harus mempersiapkan kerangka kerja untuk membuat atau untuk mengolah anggaran tahunan yang kita punya. Yang kedua, itu mengembangkan manajemen. Dengan adanya perencanaan strategis, manajemen tuh dapat berkembang, jadi dapat selangkah lebih maju karena kita memutuskan perencanaan strategis itu sifatnya jangka panjang. Oke. Terus yang ketiga itu
membuat, nah yang tadi aku udah bilang, kita tuh jadi memaksa manajemen atau manajer itu untuk berpikir jangka panjang. Jadi nggak yang stuck untuk di profit aja, kayak resolusi kita nih profit aja tahun ini, enggak, tapi gimana caranya kita survive, si perusahaan itu survive 5 tahun ke depan gitu. Terus yang selanjutnya itu, jadi kita tuh bagaimana menyetarakan si manajer dengan strategi jangka panjang. Jadi gimana caranya si perusahaan dan manajer itu berkolaborasi untuk satu jalan, in one way, untuk menetapkan strategi jangka panjang gitu. Nah, terus selain itu ada juga dari karakteristiknya, yaitu hubungan organisasional. Nah, gimana sih hubungan organisasional? Karena kita perlu memutuskan beberapa hal yang penting bagi keberlangsungan perusahaan. Jadi hubungan organisasional itu menjadi salah satu karakteristik perencanaan strategis. Karena hal tersebut penting kalau misalkan terjadi banyak miskomunikasi atau terjadi banyak kayak konflik antar bagian, antar sub-sub unit kerja, itu tuh kita tuh gak akan bisa membuat perencanaan strategis yang matang gitu. Nah, terus perencanaan strategis juga nggak jauh dari struktur dan isi program. Nah, hal ini yang paling penting karakteristiknya. Karena dalam perencanaan strategis itu semuanya sudah disusun secara terstruktur dan isi-isi programnya tuh sudah lengkap. Ya kan? Karena kan kita akan menjalankan formulasi strategi yang sudah ditetapkan perusahaan kan. Nah, mau nggak mau kita bagaimana mengimplementasikan tujuan tersebut. Nah, si para manajer ini harus membuat struktur dan isi program yang sudah jelas dan sudah diperkirakan, sudah terverifikasi gitu. Oke. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana menganalisis program baru. Lah, kok tiba-tiba program? Ya karena tadi seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, kalau misalkan karakteristik dari perencanaan strategis itu tentang struktur dan isi program. Nah, makanya kita di sini akan membahas bagaimana menganalisis atau membuat program baru. Nah, yang paling penting itu tuh yang pertama HRD. Kenapa HRD penting? Karena pertama, HRD itu mengelola sumber daya manusia dari mulai perencanaannya, rekrutmennya, pengembangannya, terus manajemen performanya, penentuan gaji atau kompensasinya, sama penanganan hubungan kerja. Itu kan HRD semua kan yang kayak mengatur. Nah, hal tersebut sangat penting karena hubungan organisasional dalam kita melaksanakan perencanaan strategis itu sangat penting. Nah, yang kedua ada yang namanya perumusan strategi. Nah, perumusan strategi itu kita tuh kayak gimana kita merumuskan perencanaan strategis kita jangka panjang. Kita analisis situasi yang ada, terus bagaimana kondisi saat kita merencanakan strategis, bagaimana kira-kira perkiraan kondisi pasar 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Nah, setelah kita melakukan perumusan strategi, kita melakukan penyusunan program. Nah, setelah itu kita tuh menyusun program bagaimana caranya kita untuk mencapai strategi atau untuk melaksanakan strategi yang kita tetapkan dengan program-program yang kita susun. Nah, jadi kayak kita setelah kita analisa keadaannya, kita tuh kayak kita melakukan analisis SWOT juga atau menggunakan metode SMART. Ya, gitu, kayak kita menyusun program-program berdasarkan measurable, harus terukur, terus harus achievable, bisa dicapai, terus harus realistis, of course, terus setelah itu harus time bound atau ada batasan waktunya. Nah, kalau misalkan
setiap tujuan itu nggak ada batasan waktunya, maka kayak akan sangat lama tercapainya kayak gitu. Terus selanjutnya itu penyusunan rumusan. Nah, penyusunan rumusannya ini itu tuh kita kayak kita apa nih yang akan kita lakukan setelah kita udah punya strategi, udah ada program untuk menjalankan. Nah, kita tuh bagaimana kita menyusun langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menjalankan hal-hal yang 3 di atas tadi. Nah, yang pertama itu why. Kenapa sih program tersebut dijalankan? Yang kedua itu what, apa yang akan dijalankan. Terus yang ketiga itu where, di mana akan dijalankan. Yang keempat who, itu siapa yang akan menjalankan. Yang kelima itu when, kapan akan dijalankan. Dan bagaimana cara menjalankan program-program yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, biar semua hal tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan target atau mencapai lebih cepat dari target yang ditentukan, kita tuh harus menentukan skala prioritas. Prioritas pertama, terus prioritas kedua, ada prioritas ketiga, kayak gitu. Oke. Yang keempat, kita udah masuk bahasan keempat nih teman-teman. Yang keempat itu bagaimana kita menganalisis program yang sudah dijalankan sama perusahaan. Nah, di samping untuk mengembangkan program-program baru, perusahaan juga memiliki cara sistematis untuk menganalisis program yang sedang berjalan. Nah, salah satu contoh teknik analisisnya itu analisis rantai nilai atau value change analysis. Ya, dan perhitungan biaya berdasarkan ABC. Nah, ada dua nih cara analisis rantai nilai sama ABC. Oke, yang pertama kita akan bahas analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai itu untuk setiap perusahaan, kumpulan-kumpulan aktivitas yang saling berhubungan untuk menciptakan nilai. Mulai dari memperoleh bahan bakunya sampai jadi produk akhir, sampai dikirimkan ke pelanggan. Nah, dari setiap perusahaan itu tuh ada dari 3 perspektif dari perencanaan strategis. Nah, yang pertama itu ada hubungan dengan pemasok, yang kedua itu ada hubungan dengan pelanggan, yang ketiga hubungan proses dan rantai nilai perusahaan. Nah, karena tadi sudah aku sebutkan analisis rantai nilai, kayak misalkan hubungan dari pemasok, hubungan dengan pelanggan, hubungan proses dan rantai nilai perusahaan. Nah, tadi kan aku udah sebutin kan ada 2 pendekatan. Yang pertama itu analisis rantai nilai, yang kedua itu activity based costing. Nah, apa itu activity based costing? Activity based costing adalah metode penghitungan biaya yang menggunakan aktivitas sebagai dasar untuk menghitung biaya produk atau jasa. Nah, pendekatan ini tuh biasanya biaya overhead itu dialokasikan ke produk atau jasa berdasarkan sejauh mana aktivitas yang terkait digunakan oleh produk tersebut. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang biaya sebenarnya terkait dengan produksi suatu jasa dan atau barang. Makanya, activity based costing ini sangat berpengaruh terhadap perencanaan strategis karena kan kita bisa melihat gambaran lebih jelas kayak seberapa besar cost yang diperlukan untuk proses produksi yang akan dilakukan, seperti itu. Oke, sekian pembahasan hari ini, pembahasan tentang perencanaan strategis. Semoga teman-teman bisa mengerti penjelasan yang aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.